Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wa ala umurud dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad. Kaum muslimin dan muslimat di mana baik kayo berada yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan kita galo-galo sampai minin masih melaksanakan ibadah puasa. Kita berdoa pada Allah, mudah-mudahan kita bisa melaksanakan ibadah puasa sampai pada hari yang terakhir. Amin. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Pada kesempatan ini akan disampaikan kepada kita galo-galo tentang solat dengan khusyuk. Ini penting. Apa sebab? Kalau kita kimak firman Allah dalam Al-Quran, surah Al-Mu'minun, ayat yang pertama dengan ayat yang kedua, kata Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Sungguhlah menang uhangan beriman. Uhang beriman nga menang itu uhang beriman ngan manen. Uhang beriman nga mapen nga menang. Jadi Allah kata dalam ayat ngan kedua, kata Allah kata uhang beriman ngan menang itu, kata Allah, adalah alladzina hum fi salatihim khashi'un. Uhang beriman ngan menang itu adalah uhang beriman yang nya itu solat dan solatnya itu khusyuk. Jadi uhang beriman ngan menang itu uhang beriman ngan solatnya khusyuk. Kemudian kita kimak pula misalnya dalam surah Al-Ma'un, kata Allah kata dalam surah Al-Ma'un, fawailul lil musallin. Maka cilakolah uhang-uhang yang solat. Di kita lah payah solat, cilaka pula. Dalam terjemahan lain, ada terjemahan, maka masuk narko wel lah uhang yang solat. Di kita lah payah solat, masuk narko wel. Tapi ayat ini jangan dibaca sungguh itulah. Ada kelanjutannya. Apa sebab orang tu cilaka? Apa sebab orang solat masuk neraka wil? Tapi kalau kita baca surah ayat nillah, fawailul lil musallin, maka masuk neraka wil lah orang solat. Nanti seluruh orang solat berhenti solat. Apa gunanya solat kalau nyo masuk neraka juga? Tapi apa maksudnya uhang solat masuk neraka? Maka dalam ayat berikut menjelaskan uhang solat yang masuk neraka, uhang solat ngan cilaka adalah alladzina hum fi salatihim sahun. Alladzina hum an salatihim sahun.
Yaitu uhang solat tapi nyo lalai. Solat lalai. Lalai manen ngada kata lalai dalam solat. Maka Imam Al-Ghazali menjelehkan apa ngada kata lalai dalam solat tu. Kata Imam Ghazali, ada 3 bentuk lalai dalam solat. Maaf, kaum muslimin ni agak kena selimo. Ya, agak kena selimo dia. Ngada kata lalai dalam solat, kata Imam Ghazali, pertama, lalai waktu solat. Jadi, menunda-nunda. Waktu solat lah masuk, cagih lalu. Cagihlah sembahyang. Cagihlah solat ditunda. Itu lalai. Yang kedua, lalai dalam solat itu adalah, kata Imam Ghazali, tidak ada sempurna syarat rukun solat. Jadi, rukun-rukun solat itu tidak ada sempurna. Itu lalai juga dalam solat. Yang ketiga, kata Imam Ghazali ngata, lalai dalam solat itu, kata Imam Ghazali, adalah dalam solat tu tak ada khusyuk. Tidak ada nyo ingat Allah dalam solat. Tapi nyo ingat dengan selain Allah. Anak kunci unda hilang, bisa nyo ingat dalam solat. Bahkan ada orang anak kunci unda hilang dalam solat. Ada orang yang hitung kepeng dalam solat. Ada orang nyiang ladang dalam solat. Ada orang yang menaumah dalam solat. Padahal kita solat itu harus nyambung. Harus nyambung rukun qauli, rukun fi'li dengan rukun qalbi. Rukun qauli itu gawe mulut. Nyo ngato ke Allahu Akbar, nyo maca Al-Fatihah, itu rukun qauli. Di segala ucapan kita dalam solat itu gawe qaul, gawe mulut. Itu harusnya connect, kata anak minin. Harusnya nyambung dengan rukun fi'li. Ini gerakan kita. Jadi ketika mulut mengata Allahu Akbar, tangan langsung nyo buka itu. Langsung itu. Jadi sesuai. Nyambung. Jadi hati harusnya ingat dengan Allah. Harus hati itu ingat dengan Allah. Kalau hati tak donya ingat dengan Allah, maka tak ada nyambung. Di mulut ngata Allah, tangan buka, hati itu ingatnya gawe. Jadi tak ada nyambung tu. Tak ada khusyuk tu. Jadi itu pentingnya khusyuk kita solat. Apa upaya-upaya yang harus kita laku supaya solat kita khusyuk? Maka Allah katakan dalam surah Al-Baqarah tu, ya, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Minta tolonglah engkau kepada Allah dengan sabar. Jadi kita minta tolong ni harus sabar-sabar. Jangan minin kita berdoa, mininlah minta Allah ngabul. Ya kadang-kadang mungkin sebulan sudah itu Allah ngabul. Mungkin setahun atau bertahun-tahun baru Allah ngabul. Ya sabar. Minta tolong ni Allah tu sabar. Wan innaha lakabiratun, kata Allah. Sesungguhnya solat sabar itu berat. Minta tolong kita kepada Allah dengan sabar dan solat itu berat. Illa alal khashi'in.
kecuali bagi uhang-uhang yang sabar, uhang yang khusyuk. Diminta tolong kepada Allah dengan sabar dan solat itu berat, kecuali bagi orang yang khusyuk. Orang khusyuk itu tidak berat. Yang khusyuk itu bagaimana? Khusyuk itu bagaimana? Allah jawab sendiri dalam ayat berikut. Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Di orang yang khusyuk itu orang yang yakin bahwanya akan bersua dengan Allah. Dan orang yang yakin bahawa suatu saat lambat atau cepatnya akan kembali kepada Allah. Itu orang yang khusyuk. Di mana cara kita dalam solat itu kita meyakini bahawa kita bersua dengan Allah. Lambat cepat kita akan kembali pada Allah. Dalam hadis dijelaskan tentang ihsan. Mahwal ihsan? Apa tu ihsan? Kata Nabi menjawab pertanyaan dari malaikat Jibril alaihissalam, apa tu ihsan? Kata Nabi ngata, al-ihsan an ta'budullah ka'annaka tarah. Ngada kata ihsan itu engkau sembah Allah seolah-olah engkau ngimak Allah. Kita dalam sembahyang tu, kita dalam solat, kita solat nyembah Allah seolah-olah kita ngimak Allah. Fa illam takun tarah, kalau sekiranya engkau tidak bisa ngimak Allah, kita tidak bisa ngimak Allah. Allah itu walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak serupa dengan suatu apapun. Mana kita nak ngimak Allah? Kita tidak bisa ngimak Allah. Maka kata Nabi kata, fa innahu yarak. Maka Allah lah yang ngimak kita. Jadi kalau kita dalam solat, kita yakin dalam solat kita ini bahawa Allah ngimak kita, Allah ngawasi kita, maka kita akan fokus konsentrasi kita untuk ingat kepada Allah. Sama baik dengan orang kalau nyo kerja, ada atasannya sedang ngawasi, maka nyo akan kerja dengan sungguh-sungguh. Nyo tidak kerja main-main. Kenapa? Ada atasannya sedang ngawasinya begawe. Kalau kita yakin kita sedang solat, ada Allah yang sedang ngawasi kita solat, maka kita tidak akan main-main. Kita akan sungguh-sungguh. Kita akan khusyuk. Sujud kita, rukuk kita, bacaan kita, tumak ninah kita dalam solat akan terjaga. Kemudian untuk kekhusyuan kita solat ini harus kita awali dengan tempat solat kita bersih. Kalau tempat solat kita tidak bersih, sahab banyak, bangga pula, macam mana kita nak solat khusyuk, nak konsentrasi? Jangankan tempat kadang-kadang sejadah tu, tempat kita solat sejadah kita tu, lah lama dah ada bercuci. Langit baunya. Kita mau sujud, kita ada embus sujud lama-lama. Waktu sujud sangok kita. Kenapa? Kerana tak ada bersih. Maka tak ada bersih, ngok lah sak. Itu tak ada khusyuk lagi. Badan kita mesti bersih. Ngai tak kalah penting, hati kita bersih. Sebab kalau hati tak bersih, nanti terbayang ngelain kalau dalam solat kita. Berikutnya adalah supaya solat kita ini khusyuk, bebaskanlah dari sekitar kita itu
gambar-gambar yang bisa merusak kehusuan kita solat. Sama kita sembahyang rumah kita solat dalam masjid. Kalau bisa tuh kalender-kalender jangan diletak dalam muka. Apalagi kalau itu kalender artis, kalender caleg, kalender calon bupati, kalender tokoh emas. Kalau kalender-kalender itu letak muka, nanti menerawang gitu dalam solat. Dado kita ingat Allah, kita ingat apa? Kita ingat Bilo bisa beli cincin emas ini. Bilo bisa beli kalung ini. Kalau muka tu foto caleg, kalender caleg, kalender bupati, mana yang dipilih dia ni apa tidak. Jadi rusak pikiran kita dalam solat. Itu harus kita singkiri tempat solat kita. Termasuk juga, aku sering kata, kami ni bapa-bapa ni, kalau makai kesahung tu, kalau kita makai kesahung, pada umumnya itu bapa-bapa makai kesahung, laki-laki pakai kesahung tu, merek itu lawa tu, merek letak lawa sini. Ini banyak sedikit bisa juga ganggu kekhusukan solat kita. Sembahyang tarawih, sembahyang Jumat, kita solat hirayo. Jadi uhang berada di sah belakang tu nya langi mak merek-merek ke sahung. Apalagi kalau nya memandingkan merek ke sahung dengan ke sahungnya, ada rusak solat tu. Kemudian yang ketiga, supaya solat kita ni khusyuk, berusahalah kita ni memahami makna setiap ucapan kita dalam solat. Kalau ini aku baca apa makna? Kalau ini aku baca apa makna? Itu akan lebih meresap ke hati kita. Akan lebih paham kita maksud solat kita. Apa yang kita ucap. Sehingga maka mendekati mulai kita kepada kekhusyukan solat kita. Besok kita, bagaimana kalau kita menandai, tapi kita sendiri, kita dah ngerti apa yang kita katakan. Ya, walaupun kita tidaklah kita ngerti nian kata per kata dalam solat kita. Setidaknya, secara umum kita ngerti. Misalnya, kita baca kabirau, kita baca doa iftitah. Ni apa maksud ni doa iftitah? Kita baca Al-Fatihah. Mulai Bismillahirrahmanirrahim sampai waladdallin. Ini apa pula maksudnya ni? Kita baca ayat waktu kita rukuk, apa pula maksud? Secara umum jadilah. Maka akan mulai ada kekhusukan di dalam solat kita. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kemudian pada itu, usahakanlah kita ini lebih banyak solat berjamaah. Karena kalau kita solat berjamaah, itu akan lebih mudah mencapai khusyuk dibanding kita solat tu suhe-suhen. Karena kita solat suhe-suhen tu banyak godaan. Tapi kalau ketika kita solat berjamaah, itu banyak keutamaan yang kita dapat. Apalagi kita solat berjamaah di masjid, di musalla. Maka ketika itu memang suasana masjid dengan solat tu lebih hening, lebih sejuk. Ini juga faktor pendorong supaya solat kita menjadi lebih khusyuk. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, mai kita terus kita latihan, kita memperbaiki diri supaya solat kita lebih khusyuk, sehingga kita termasuk kepada orang beriman yang dikata oleh Allah, orang beriman yang menang. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita galo-galo. Kita diberi kesehatan oleh Allah dan puasa sampai pada hari terakhir. Selamat berbuka puasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.